lagi ya? Duh, pecah nih kalau gue. Kan revisi, tapi katanya tuh deadline proyek dimajuin jadi akhir bulan ini. Gila nggak? Wah, bukannya 2 minggu lagi. Kok bisa, kenapa? Katanya tuh perusahaan pengen cepet launching biar bisa ngalahin saingan. Tapi tenang aja, gue udah punya jalan ninja. Jalan ninja? Jangan bilang. Gue tuh punya kenalan orang dalam di bagian perizinan. Katanya sih kalau ada uang rokok mereka bisa bantuin kita nyelesain perizinan dalam 3 hari. Kita harus tuh lewatin rapat-rapat ribet itu. Serius? Tapi itu kan nyuabi, kita nggak bisa kayak gitu. Itu mah bukan shortcut lagi, udah lompat pagar, sebel lah. Dunia hidup tuh lurus banget. Dunia kerja tuh nggak semuanya tentang hitam putih. Fleksibel dikit lah, licin dikit nggak apa-apa. Yang penting hasilnya bagus. Terus lo pikir hasil yang bagus itu layak didapetin dengan cara kotor? Kita tuh di sini bukan soal cepet-cepetan doang. Kerja di sini tuh tentang tanggung jawab kita. Mana sih yang terjadi masalah kerja di lu mana sih? Ya udah nggak apa-apa kalau lu nggak mau ikut. Tapi jangan nyesel ya kalau gue dipuji-puji atas sendiri duluan. Dunia kerja tuh keras, nggak cocok buat tempat idealis. Kalau keras artinya ngejual nilai diri ya gue memang nggak cocok ya main kotor kayak gini. Gue lebih milih tidur tenang daripada dapetin bonus dengan cara yang nggak benar kayak gini. Gila sih, ini ribet banget itu. Diem banget emang tadi mikirin soal Andi tadi ya. Ya biar gue sih nggak munafik ya. Atau orang Andi tuh oke banget, efisien, cepat, nggak ribet juga. Tapi ya gitu. Emang lo nggak ngerasa bersalah? Gue sih lebih takut ya, takut ketahuan. Terus takut juga salah jalan. Tapi gue lebih takut kalau kita ketinggalan. Karena semua yang udah di atas tuh pasti kita ngelakuin hal kayak gitu masih ngeliat. Dan gini ya, jalan cepet tuh emang kelihatannya enak ya. Cuma kalau ujungnya jurang, buat apa? Oh yakin lo gitu guys? Gue cuma capek Mir. Kayak kita tuh kerja udah gila-gilaan, tapi kita harus tetap jalan lurus kayak orang suci. Kadang gue mikir kayak ini tuh worth it nggak sih? Gue juga capek sumpah. Cuman yang ngebedain kita tuh adalah dari pilihan kita tuh bisa mandiri. Gini loh, kekuatan lo tuh bukan dari skill doang, tapi dari pilihan lo juga sih. Lo mau takut kalau misalnya begitu karena lo terlalu idealis? Lebih takut ngangkasan dan ngomongin diri sendiri sih. Gua ada kopi buat temen gua untuk menggam pecah. Thanks bud. Thanks bud. Kita juga lagi galau nasional nih. Kenapa tuh? Jelas ini si Andi nawarin shortcut buat proyek gitu, tapi lewatnya jalur yang nggak resmi gitu. Shortcut itu seringkali kadang bikin kita jadi nyasar sih. Soalnya gue udah pernah ngeliat orang ngelakuin hal itu. Pasti awalnya itu niatnya mau ngebantuin tim, tapi ujung-ujungnya habis itu malah bikin ngancurin tim kita. Dia udah bilang enggak, tapi concernnya tuh si Andi tuh kayak racun nyebar gitu loh. Dia mempengaruhi semua orang. Susah. Lo yakin Bud kalau misalnya orang yang main bersih bisa naik ke atas juga? Jadi sebenarnya tuh ini bukan soal naik, tapi soal gimana kita bisa tidur nyenyak waktu malam hari. Gini dah, percaya sama gua, kalau gaji gede itu gak ada apa-apanya kalau lo itu masih terus dihantui dengan rasa bersalah. Jadi sekarang pilihan kita cuma dua, antara mempertahankan idealisme atau ngikutin arus. Jangan cuma bertahan, tapi harus yakin. Karena value lo tuh bukan cuma untuk hari ini doang, tapi gimana itu akan menjadikan lo di 5 tahun ke depannya gitu. Saya dapat laporan ya dari kepala direksi. Tahu nggak? Proyek kita jadi spotlight. Kalau emang minggu ini belum ada progres yang signifikan, bisa-bisa yang di cancel kan? Saya nggak mau ya hal itu terjadi. Untuk saat ini, memang
memang sudah berjalan sesuai timeline, tapi memang untuk perizinan sendiri itu butuh waktu karena ya harus sesuai SOP-nya. Kita kerja tuh buat hasil, bukan mengucap legal. Kalau semua harus by the book, ya nggak akan maju. Kami paham Pak tekanan ini, tapi kita juga harus ngelakuin semuanya sesuai prosedur. Udah, buktiin kalau bisa. Saya tunggu hasilnya. Rin, bentar gue mau ngomong baik-baik. Kenapa nih? Gue tahu lo orangnya lurus, cuman kadang fleksibel tuh nggak bikin dosa. Ini juga ada meeting kok, gue jamin nggak bakal ada yang tahu. Bukan siapa yang taunya nih, tapi siapa yang bisa tidur nyenyak tiap malam. Idealis tuh nggak bikin lo cepet naik jabatan, Rin. Dunia tuh milik siapa yang cepet ngambil kesempatan. Ayolah. Mungkin, tapi gue mendingan naik pelan-pelan asalkan gak numpuk dosa kayak lo. Permisi Pak Joko, maaf Pak, kita udah sepakat kalau kita nggak akan pakai cara nggak benar, kita bakal lakuin prosesnya sesuai prosedur yang benar. Gila, kalian mau bikin proyek ini gagal? Demi apa? Demi moral palsu itu? Ini demi harga diri, demi kita bisa ngaca tiap pagi tanpa nyesel, Pak. Kayaknya saya terlalu fokus sama hasilnya, sampai lupa prosesnya. Saya juga minta maaf sama kalian ya. Yaudah, buat kalian bertiga boleh keluar, kecuali kamu. Baik Pak, makasih Pak. Andi, kamu tahu nggak? Kamu tuh melanggar etika. Bener ya kata Mila. Mulai sekarang, kamu saya keluarkan dari proyek ini. Saya cuma pengen proyek ini berhasil, Pak. Ketidakjujuran tuh bukan keberhasilan, Dik. Tapi etika itu harga mati. Keluar kamu. Baik, tim ini bukan hanya nyelesain proyek kita dengan baik, tapi juga mereka berani dengan jujur ngerjain proyek ini. Baik, kita sambut tim Mira, silakan maju ke depan. Mir, kadang tuh gue mikir ya, kalau misalnya kemarin kita nyerah, hidup kita bakal beda banget gak sih? Beda gimana nih Rin? Beda karena naik jabatan cepat atau karena nggak bisa tidur nyenyak tiap malam? Senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita kasih tahu. Ya kalau misalnya kemarin kita ikutin caranya si Andi, pasti kita nggak akan bisa tidur nyenyak. Coba sekarang bayangin kalau si Andi nggak bisa tidur nyenyak, gimana ya? Iya, santai aja. Karena keadaan itu kan nggak langsung datang dari langit. Tapi sekali dia datang, lo pasti bakal ngerasa Pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita ku